Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah syukur rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa melafazkan alhamdulillah ala kulli hal, atas segala keadaan kondisi Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Sudah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Atas secara umum alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli halin wa fi kulli halin. Ya, itu bersyukur secara qauli, secara lisan gitu. Ya. Mari kita berselawat untuk Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, Bapak Ibu serta saudara sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, dalam ibadah kita, sudah sholat dan lain-lain, jangan lupa kita minta kepada Allah agar kita mendapatkan husnul khotimah. Itu penting. Husnul khotimah, bagus di kesudahan, bagus di akhir, ya. Jadi bahkan disebut dalam hadis innamal a'malu bil khawatim. Amal itu ditengok yang paling akhir, yang paling pemungkas, ya. Itu yang terlihat dan pilihan. Jadi husnul khotimah. Tapi husnul khotimah ini Bapak Ibu tidak hanya di kematian ajal saja. Ada 3 husnul khotimah yang kita minta, ya. Pertama, husnul khotimah di urusan kita, urusan pekerjaan kita, karir kita, umur, ya. Umur. Jadi pada Allah khtim lana umurana. Umur itu pakai alif, pakai hamzah, ya. Bukan umur itu, tapi umur, urusan kami, ya, urusan kami. Jadi kami minta, ya Allah, husnul khotimah di urusan kami, di pekerjaan kami, di karir kami, di perbuatan kami, ya. Saya minta, ya Allah, bagus kesudahan, husnul khotimah di urusan atau umur, amrun, ya, jamaknya. Yang kedua, husnul khotimah pada amal ibadah, ya. Husnul khotimah di amal ibadah kita. Jadi kita minta husnul khotimah ibadah
hidup dia sehat walafiat. Yang ketiga jangan barulah itu husnul khotimah di ajal kematian kita. Ya, umur kehidupan kita di nanti kita minta husnul khotimah. Ya, itu doanya tadi. Ya, sering kita baca itu. Allahumma khtim lana umurana wa a'malana wa ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Itu doa agar kita husnul khatimah di urusan atau karir kita, perbuatan kita, pekerjaan kita, yang husnul khatimah di amal ibadah kita, dan juga husnul khatimah di ajal kematian kita. Allahumma khtim lana umurana wa a'malana wa ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Mari Bapak Ibu kita bantu sama-sama surah Al-Fatihah 1, 2, 3. Allahumma khtim lana umurana wa a'malana wa ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Itu luar biasa. Para ulama kita berdasarkan hadis Nabi menyusun doa-doa kita. Bapak Ibu serta saudara sekalian, sekitar 20 menit depan sampai jam 6 kita tutup, kita beriat subuh ya. Ada beberapa hal, ada yang beberapa yang disampaikan pada subuh kali ini. Apa ya, seperti pelan saja. Ada 6 ya, pada belakang. Ada 6 induk atau sayyid yang perlu kita kejar keberkahan. Ada sayyid itu sayyid itu tua, penghulu, induk maksudnya, raja ya. Ada 6 sayyid, ada 6 induk, ada 6 raja yang perlu kita kejar keberkahan. Perlu kita ambil keberkahan itu. Berkah. Ada 6. Pertama namanya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya Nabi dan Rasul, induknya Nabi dan Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyid pertama, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, induknya Nabi dan Rasul, penghulunya Nabi dan Rasul. Ya, begitu. Itu yang pertama yang perlu kita. Ya, kita sebutkan dulu 6 itu biar kita mengingatnya. Yang kedua yang perlu dikejar itu adalah Sayyid itu Sayyidul Istighfar, induknya istighfar, raja dan istighfar. Ya, itu penting. Jadi pertama tadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, induknya terpenghulu Nabi dan Rasul. Yang kedua Sayyidul Istighfar, induknya istighfar. Kalau Sayyidul Istighfar ini, kalau di daerah saudara kami Pagar Dewa dikenal dengan doa Abu Laka ya, doa Abu Laka. Karena di sini saya belajar Abu Laka. Jadi masyarakat situ saya tanya, kami menyebutnya doa Abu Laka. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'abdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya, itu ya. Sayyidul Istighfar itu. Yang ketiga disebut dengan Sayyidus Syuhur, induknya bulan.
rajanya bulan, yakni bulan Ramadan. Perlu kita ambil gapai keberkahannya. Yang keempat namanya Sayyidul Ayyam, induknya hari, rajanya hari, yakni hari Jumat. Ya, jadi yang pertama tadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, induknya Nabi dan Rasul Nabi Muhammad. Yang kedua Sayyidul Istighfar, induknya istighfar. Yang ketiga adalah Sayyidul Syuhur, induknya bulan, rajanya bulan Ramadan. Yang keempat Sayyidul Ayyam, induknya hari, rajanya hari Jumat. Yang kelima adalah Sayyidul Lail, induknya malam, rajanya malam, penghulunya malam. Malam apa itu? Apa Pak? Induknya malam, rajanya malam. Sayyidul Lail, malam apa? Malam Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Kemudian yang keenam adalah, ini perlu diambil dicari di buku keberkahan itu, Sayyidul Kitab atau Ummul Kitab, lebih populer dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran, yakni adalah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Wah, ini berdasarkan hadis Nabi adalah induk raja, penghulu keberkahan yang perlu kita gapai, kita cari keberkahan begitu. Ini Sayyid, maksud saya bahasa dakwahnya ada 6 Sayyid ya. Nah, yang keenam itu Sayyidul Kitab atau lebih populer dari Ummul Kitab ya, Ummul Quran. Ya, ini adalah surah Al-Fatihah. Bapak Ibu serta saudara sekalian jamaah rahimakumullah. Yang pertama tadi yang perlu kita gapai, kita cari, kita ambil keberkahannya adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu raja Nabi, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad khususnya dari sekian banyak nabi dan rasul ya yang diceritakan dalam Quran berapa? 2000 ya, itu Quran. Di nabi dan rasul itu banyak. Ada yang Allah ceritakan, ada yang tidak Allah ceritakan. Yang diceritakan 25. Dari 25 yang diceritakan itu dari Adam, Idris, Nuh sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulul azmi berapa orang? Ulul azmi 5 orang, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Dari 5 orang yang ulul azmi itu yang uswatun hasanah berapa orang? 2, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 2 orang yang uswatun hasanah ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, yang rahmatan lil alamin berapa orang? 1, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makin merujuk itu. Soalnya itu bukan 25 diperas lagi jadi 5 diperas lagi jadi 2 diperas jadi 1, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, Nabi Muhammad itu induknya Nabi, rajanya Nabi. Kata Nabi, ana sayyidu aulada Adam yaumal qiyamah. Saya adalah penghulunya anak Adam pada hari kiamat. Walaupun abjad terakhir Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad adalah penghulunya anak Adam. Tidak hanya penghulu Nabi dan Rasul. Maka oleh sebab itu kita ambil keberkahannya. Macam mana cara ambil keberkahannya? Banyak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Pertama, mengenang jasa beliau, jangan lupa berdoa sesudah azan. Itu adalah mendoakan Nabi Muhammad. Mendoakan Nabi Muhammad. Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah
Itu doakan Nabi. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad itu, Nabi dan Nabi Muhammad itu, ya fadilah, utama, wasilah, ya berada tertinggi. Itu doakan Nabi. Maka kalau sudah azan, jangan lupa itu baca doa sesudah azan itu. Ya, dari kata Nabi, siapa yang sesudah azan berkumandangnya baca Allahumma rabbah maksud habis. Kata Nabi, haulan lahu syafaati, maka saudara pastikan dia akan mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Maka itu mendoakan, jangan lalai, jangan lupa. Ya. Makanya saya mengingatkan dan mendapat bahwa betullah tradisi-tradisi Rasul itu dulu, kalau kita datang ke masjid, oranglah azan, orang sedang azan, muadzin sedang azan, dengarkan dulu azannya, dengarkan dulu azannya, dengarkan dulu azannya, bahkan jawab azan itu. Idza sami'tum nidaa fa'ajib da'i Allah. Kalau kalian dengar panggilan Allah, maka jawablah panggilan itu. Ada kawan saya berpendapat lain, katanya beda. Pokoknya kalau kita datang ke masjid langsung datang ke masjid, orang lagi azan, saya tidak sependapat dengan itu, ya. Saya karena ada kesunahan itu dengarkan dulu azan, kita jawab dan sempat mendoakan Nabi Muhammad atau berdoa sesudah azan itu, ya, berdoa sesudah azan. Yang kedua juga yang lupa untuk mengambil keberkahan Nabi Muhammad itu adalah bersolawat kepada beliau, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat dengan Nabi Muhammad. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan memberikan salam kepadanya. Siapa saja yang berselawat kepada Nabi Muhammad, ada 3 yang berselawat kepada Nabi Muhammad dalam ayat dia. Pertama, Allah. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga adalah orang beriman. Allah dan para malaikat berselawat, orang beriman berselawat, 3 berselawat. Apa maksud Allah berselawat kepada Nabi Muhammad itu? Ini satu-satunya Bapak Ibu yang Allah memerintahkan, Allah mengerjakannya juga. Selawat. Allah menyuruh sholat, tapi Allah yang sholat. Allah menyuruh puasa, Allah yang puasa. Tapi Allah menyuruh kita berselawat, Allah berselawat bersama Nabi Muhammad SAW. Apa arti Allah berselawat itu? Para ulama menyebutkan arti Allah berselawat itu rahmat. Allah menurunkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, makna apa yang siapa berselawat kepada Muhammad? Pertama Allah, yang kedua apa? Yang kedua malaikat. Malaikat berselawat kepada Muhammad, maknanya adalah maghfirah. Malaikat mohon ampun untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maghfirah. Tapi kalau orang beriman yang berselawat kepada Nabi Muhammad, maknanya adalah ad-du'a, doa. Jadi kalau Allah berselawat itu artinya rahmat, memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Kalau malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad itu artinya malaikat memohon maghfirah, keampunan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan kalau kita orang beriman berselawat kepada Nabi Muhammad, itu adalah doa.
orang yang paling bakhil itu adalah orang yang ketika disebut Nabi Muhammad dia tidak mau berselawat. Bingung sama kami awalnya, apa maksud ini? Orang dalam selawat itu disebut bakhil, orang paling pelit dalam selawat dan Muhammad. Apa maksud? Oh, sekiranya setelah tahu bahwa arti daripada selawat, kalau kita mengenal selawat, artinya doa. Sebab Nabi Muhammad itu kalau kita berselawat tidak berselawat aja, Nabi Muhammad tetap mulia, dapat rahmat Allah. Nabi Muhammad itu dapat rahmat Allah. Makanya kita berdoa selawat kita itu maksudnya berdoa kepada Allah semoga rahmat Allah itu berlimpah-limpah kepada Muhammad. Jadi ini masuk kulit itu. Masuk berdoa untuk Nabi Muhammad tidak mau, akan boleh gitu. Masuk berdoa untuk Nabi Muhammad tidak mau, dia akan pelit dan bakhil karena doa kita bersolat kita Nabi Muhammad tetap mulia dan rahmat dan ridho dan maghfirah. Makanya pelit. Jadi ini Bapak Ibu berselawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara kita menggapai keberkahan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Cuman lagi cara sampai kita dapat keberkahan Nabi Muhammad itu antara lain Bapak Ibu, hendaklah kita memperingati maulidnya. Memperingati maulid itu tidak hanya bagian dari cinta kepada Nabi, tetapi juga adalah biar kita dapat berkah dari Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dapat berkah. Aku peringati maulid Nabi itu penting Bapak Ibu. Penting. Dia dapat keberkahan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Banyak sekali hadis atau riwayat yang dapat dijadikan memperingati Nabi itu sangat penting. Masa mencintai Nabi dia berdalil sebenarnya cinta kepada Nabi. Makanya Bapak Ibu, tradisi di masyarakat kita kalau bulan Maulid, bulan Rabiul Awal itu memperingati maulid Nabi. Silakan dengan berbagai acara, dengan berbagai tradisi ya. Ada pada masyarakat kita ini pakai membaca sejarah Nabi, atau yang marhaban ya, atau yang syarafal anak ya, syarafal anak. Itu syarafal anak itu bukan lagi kita ini seninya baik, suara-suara anak. Itu seninya, tapi makna di situ kan adalah membaca maulid ya, membaca sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakai apa? Pakai nasi kunyit. Apa itu? Jamak. Saya ngisi maulid di Pagadewa di Masjid Al-Rahman. Wah, itu pakai jamak nasi kunyit. Luar biasa. Tidak hanya pakai sarapan anak, pakai jamak nasi kunyit, pakai tausiah itu, pakai tausiah itu dicampur dulu di Al-Rahman Pagadewa. Itu tradisi masyarakat bagus ya, dalam rangka maulid mengenang kelahiran Nabi. Ada lagi tradisi masyarakat Makassar, masyarakat Bugis, di kampung Bugis di daerah Taman Bayu juga pakai telur, berebut anak-anak. Itu riang ya dalam rangka maulid Nabi, itu adalah mengambil keberkahan. Syukur-syukur Bapak Ibu serta saudara sekalian, kalau bisa dalam rangka menggapai keberkahan Nabi Muhammad itu kunjungi rumahnya, datang ke masjidnya, datangi rumahnya, ya dalam hal ini dalam Masjid Nabawi. Supaya jangan lupa Bapak Ibu, kita sampaikan dulu ada 3 masjid
La tusyaddur rihal illa salasati masajid. Janganlah kamu benda-benda yang mendatangi suatu tempat kecuali 3 masjid ini. Kalau 3 masjid ini bersungguh-sungguhlah, benda-bendanya berniatlah untuk mendatangi 3 masjid. Pertama, Masjidil Haram di Mekah, yang kedua Masjid Nabawi di Madinah, yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Ini 3 masjid ini suruh Nabi kita menziarahi, mendatangi, mengunjungi 3 masjid itu. Paling tidak bercita-cita, berniat, berdoa disampaikan. Saya kalau ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, alhamdulillah, saya berkali-kali perlu. Cuma ke Masjid Aqsa belum Aqsa, ya belum. Mana pada tiap saya tapi penting Bapak Ibu ya, kita sholat di 3 masjid tadi ya. Dengan di maulidnya mendatangi rumahnya, dalam ini berkunjung ke Masjid Nabawi ya, dan Raudhah dan terletak di Masjid Nabawi ya. Baina hujrati wa minbari Raudhatun min riyadil jannah. Jarak antara rumahku dengan kamarku kata Nabi, taman dari taman surga. Nah, ini kalau kita bermaulid ya, bermaulid silakan kita gapai keberkahan Nabi Muhammad dengan berselawat, bersalawat, memperingati maulidnya ya, mengagungkan itu, dan syukur-syukur kalau bisa kita sampai ke rumahnya, ke masjidnya, ke Raudhah, mengunjungi Nabi Muhammad SAW. Ya, itu saya bahas itu saja. Dari yang selanjutnya ada lagi penting tidak begitu banyak bahasanya. Jangan lupa yang kedua Sayyidul Istighfar, Sayyidul Istighfar. Lahap paling ibu Sayyidul Istighfar bu. Apa bu Sayyidul Istighfar? Kalau belum hafal boleh tengok buku, saking pentingnya Sayyidul Istighfar. Ya boleh baca, boleh kenal, tengok baca. Nabi mengatakan gugurkan dosa Bapak Ibu, Sayyidul Istighfar. Induk istighfar. Kalau istighfar biasa kan astagfirullahaladzim, itu istighfar biasa. Kali-kali baca induk dan istighfar. Ya, Allah anta rabbi tadi yang saya sebutkan tadi. Induk istighfar. Ya. Betul Sayyidul Syuhur, induknya bulan Ramadan, nah itu dengan berpuasa Ramadan, ya, ibadah Ramadan, ya tarawihnya, ya itu Ramadan. Itu Sayyidul Ayyam, induknya hari. Kejadian hari Jumat itu induknya hari. Induknya hari dulu ketika Ramadan saya sampaikan dulu bahwa hari Jumat itu hari Lebaran. Lebaran, hari kecil bagi manusia. Ya, setiap Jumat kita Lebaran, hari kecil bagi orang beriman. Hari Mingguan, Lebaran Mingguan, itu Sayyidul Ayyam. Ya. Dan itu lagi adalah Sayyidul Lail, induknya malam. Nah itu khusus Lailatul Qadar. Gapai keberkahannya oleh berbagai ibadah dan doa di Sayyidul Lail, induknya malam, rajul malam. Yang terakhir ini juga penting juga Bapak Ibu, Sayyidul Kitab atau Ummul Kitab, ya ini adalah suratul Fatihah. Induknya kitab, induknya Al-Quran, Ummul Quran. Sekian banyak kandungan Quran itu Bapak Ibu tersimpulkan di Al-Fatihah. Tersimpul di situ. Ada kalau di Al-Fatihah. Maka sekali itu Al-Fatihah. Untuk berdoa menghadap bisiril Fatihah. Ngambil keberkahan itu. Ada orang tidak boleh baca Fatihah, tidak boleh ngambil doa. Penting. Bahkan kalau kita ngaji fikihnya lagi bahwa wajib hukumnya dalam sholat kita baca Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihah. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak baca surah Al-Fatihah. Ya, maka itu penting. Saya pikir itu Bapak Ibu yang dapat aku sampaikan subuh hari ini, karena
Saya tutup dulu ya. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Allahumma bisawab. Saya akhiri.